Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Tentu pertama kita boleh bersyukur kepada Tuhan, karena oleh perkenanan Tuhan kita boleh diberi waktu dan kesempatan yang indah untuk boleh memuji memuliakan Tuhan lewat ibadah evangelisasi Kolom pada malam hari ini, Kamis 16 Juli 2020. Dan kadim kita pada malam hari ini akan dipimpin langsung oleh Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Zaitun. Kami sapa dengan penuh kasih Bapak Pendeta Markus Gobin Bondet, Sarjana Teologia. Kepada Bapak dengan penuh kasih disilakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri. Kita memulaikan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama Kidung Jemaat nomor 10, Pujilah Tuhan Sang Raja. Kita tunduk kepala sejenak. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Karena kasih-Nya padaku, silakan duduk kembali. Saudara-saudara sekalian, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Kami tahu dan kami kenal Engkau Allah yang penuh dengan rahmat. Besar kasih setiamu kepada kami, umat kepunyaanmu, dan karena itu Engkau senantiasa menggembalakan kami, menuntun kami. Kami tahu semuanya supaya kami hidup dalam damai dan kami beroleh keselamatan. Terpuji namamu Tuhan, Engkau Allah yang sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Kami selalu mengintrospeksi kehidupan kami.
melihat siapa diri kami, mengenal diri kami. Kami juga bercermin dari sabdamu, dari kehendak-Mu. Kami menemukan sesungguhnya dalam kehidupan kami, banyak kali kami tidak taat dan setia kepadamu. Engkau yang berfirman kepada kami untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi Tuhan. Tetapi banyak kali kami tidak taat pada firman-Mu. Banyak kali kami memilih-milih orang yang bagi kami dapat membalas pengasihan kami, orang-orang yang dapat membalas budi baik kami. Banyak kali kami pilih kasih dalam menerapkan firman Tuhan, mengasihi sesama. Banyak kali kami menahan tangan kami, padahal sebenarnya kami dapat berbuat bagi orang lain. Kami menahan langkah-langkah kaki kami, padahal kami dapat mengerjakan sesuatu untuk orang lain. Banyak kali mulut kami terkatup, padahal kata nasihat, penguatan sangat dibutuhkan orang lain. Kami banyak kali lalai, tidak peduli dengan sesama kami, padahal mereka ada di sekitar kami, sangat dekat dengan kami. Ya Tuhan, bercermin dari kasih-Mu kepada kami, kami tertunduk, karena sesungguhnya kami berdosa di hadapan-Mu. Dengan kerendahan hati kami mohon, ampuni kami Tuhan, kasihani kami yang banyak kali lalai di dalam mewujudkan cinta kasih-Mu yang telah kami alami kepada orang lain. Ya Tuhan, dengarlah dan kabulkanlah permohonan doa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa dalam Yesus Kristus, Tuhan yang selalu setia di tengah-tengah
ketidakdengar-dengaran dan ketidaktaatan kami. Tuhan yang selalu setia untuk mengarahkan langkah-langkah hidup kami di tengah sikap kami yang seringkali mencari jalan sendiri-sendiri. Tuhan yang senantiasa mengasihi kami di tengah-tengah kelalaian-kelalaian kami dalam mewujudkan kasih. Ya Tuhan, malam ini berkenanlah Engkau dalam kuasa Roh Kudus-Mu menganugerahkan kepada kami firman-Mu supaya kami boleh hidup di dalamnya, dalam kehidupan di dunia ini. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita membaca Alkitab. Bacaan kita dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil Matius pasal 25. Kita membaca dari ayat 31 sampai ayat 46. Dengarkanlah demikian firman Tuhan. Perikop ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Penghakiman Terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua agama di dunia ini, agama apapun itu, punya ajaran tentang hidup kekal dan kematian kekal. Semua agama mengajarkan bahwa ada sorga, itu bahasa kita agama Abrahamik, dan ada neraka, ya. Semua mengajarkan itu. Akhir dari kehidupan ini akan menuju ke sana. Semua agama mengajarkan tentang hal itu, dan itu juga dipahami oleh murid-murid Yesus. Karena itu di akhir-akhir kehidupan dari Yesus dalam pelayanannya sebelum dia masuk ke Yerusalem untuk kemudian dia disalibkan di sana, itu secara struktur begitu dalam kitab Injil Matius ini. Mereka menanyakan tentang hal itu kepada Yesus. Jadi mereka bertanya kepada Yesus tentang akhir zaman. Nah, lalu jawaban Yesus kepada murid-muridnya menyangkut akhir zaman itu ditulis dalam kitab Injil Matius ini pasal 24 dan pasal 25. Jadi bacaan kita ini adalah bahagian terakhir dari penjelasan Yesus menyangkut akhir zaman. Dalam kitab Matius memang disebut khotbah tentang akhir zaman. Bagaimana Yesus menggambarkan tentang akhir zaman itu, ya. Di pasal 24 ayatnya yang ke-3, ketika murid-murid bertanya kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Ya. Nah, murid-murid memahami bahwa kesudahan dunia adalah ditandai dengan kedatangan Yesus untuk kedua kali. Jelas sekali penjelasan Yesus. Dan kemudian juga kalau kita ingat penjelasan dari Paulus kepada jemaat di Korintus tentang akhir zaman, bahwa anak manusia datang dengan segala kemuliaannya, dari surga dia turun untuk menghakimi dunia ini. Nah, kita ingat juga Yesus ketika naik ke surga, murid-murid pada waktu itu ternganga-nganga melihat ke atas Yesus terangkat. Malaikat juga berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu mengadah ke langit?" Nah, Yesus yang terangkat itu dia akan datang juga seperti itu. Nah, inilah penjelasan tentang akhir zaman dalam pemahaman kita sebagai orang Kristen. Nah, lalu bagaimana kita melanjutkan menyangkut sorga dan neraka itu? Bacaan kita menjelaskan ketika anak manusia datang dalam kemuliaannya, ya, ini anak manusia ini menunjuk kepada Yesus.
lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Ya, nah, saudara-saudara sekalian, ini bicara tentang akhir zaman. Ya, jadi pada waktu itu kebinasaan sudah terjadi. Anak manusia datang, lalu semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Nah, ini yang oleh Paulus disebutkan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang masih hidup dikumpulkan di hadapannya. Itu yang orang juga sering sebutkan di dalam pengakuan iman. Akan datang kembali untuk menghakimi orang hidup dan orang yang mati. Ya, jadi semuanya dikumpulkan di hadapannya, tidak ada yang terkecuali. Lalu bagaimana dia memisahkan? Ya, disebutkan di sini. Dipisahkan seorang daripada seorang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara-saudara sekalian, memisahkan domba dari kambing itu relatif gampang, karena dari bulunya saja diketahui. Ini kambing, ini domba, relatif gampang. Kalau domba bulunya agak lembut, tapi kalau kambing bulunya agak kasar. Ya, kalau domba bulunya agak lebat, kalau kambing bulunya tidak selebat domba. Sebenarnya relatif mudah. Tetapi arti ini adalah arti konotatif. Ya, memisahkan orang dari seorang seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Yang dimaksudkan arti konotatif adalah bahwa kalau seorang gembala memisahkan kambing dari domba itu memang mudah, memang gampang sekali, mudah sekali, karena dia kenal, dia tahu ini domba, ini kambing. Tapi sebenarnya ada maksud lain juga yang dimaksudkan di situ, menyangkut tingkah pola hidup, cara hidup. Gembala dia kenal betul, dia tahu betul ada tindakan-tindakan, ada perilaku-perilaku yang tidak baik di antara kambing dan domba itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau gembala memisahkan kambing dan domba relatif gampang. Tapi kalau kita mau memisahkan dalam hal ini sangat sulit. Secara kasat mata sekarang ini, kalau kita pakai arti konotatif tadi, kita sangat sulit membedakan orang sekarang ini. Ini kambing, ini domba. Ya, coba saudara-saudara, siapa di antara saudara-saudara yang bisa memisahkan di antara orang-orang yang ada di sekitar saudara-saudara tingkah hidup mereka seperti domba dan kambing? Sulit. Mengapa sulit? Karena sekarang ini kita sulit mengenal orang karena orang pandai bersandiwara. Ada orang yang, sehingga ada istilah yang menyebutkan seperti kambing berbulu domba, karena banyak kali orang-orang kelihatan bagus dari rupanya, dari penampakannya, dari sikapnya, padahal tidak demikian. Atau juga kan seperti singa berbulu domba, ya, atau seperti serigala berbulu domba. Sangat pintar untuk menutupi diri, pintar bersandiwara, karena memang di dunia ini orang pandai bersandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, itu Ahmad Albar bilang toh. Lalu ada lagi lagu, apa tuh lagu? Di hadapan manusia kau dapat bersandiwara, tapi tidak di hadapan Tuhan. Inilah yang dimaksud, karena dia datang secara persis dapat membedakan mana kambing, mana domba. Kita tidak dapat menghindar
dari penghakiman, dan inilah penghakiman yang seadil-adilnya. Ya, jadi sekali lagi, seperti gembala memisahkan kambing di antara domba dan sebaliknya, bagi gembala relatif gampang, tapi torang sekarang ini sangat sulit. Ya, saya juga sebagai pendeta sangat sulit untuk melihat, wah ini kambing, ini domba, karena keterbatasan pandangan ini untuk melihat. Ya, orang melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Jelas ada beberapa ayat yang menyampaikan akan hal itu. Nah, kepada domba yang dipisahkan di sebelah kanan dikatakan kepada mereka, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagi kamu sejak dunia dijadikan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahagian Alkitab ini memang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan kepada kita. Tapi untuk konteks sekarang ini saya mau katakan begini. Ada tempat yang memang telah disediakan bagi orang-orang yang taat dan setia kepada firman-Nya. Inilah yang bahasa kita menyebut dengan sorga. Ya. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kerajaan, jadi ada rajanya di situ. Ya. Nah, mereka bertanya, wah, kenapa torang? Mengapa torang yang dipanggil dan diberikan hak yang luar biasa? Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang disebut sebagai diidentikan dengan domba, rupanya adalah orang-orang yang selalu peduli kepada orang lain. Sekali lagi, mereka adalah orang-orang yang peduli, selalu peduli kepada orang lain. Di sini disebutkan bahwa aku lapar, aku di situ huruf kapital, aku aku lapar, kamu memberi aku makan, aku haus, kamu memberi aku minum, aku orang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi aku di situ menunjuk kepada Yesus. Yesus lapar, Yesus dalam penjara, Yesus haus, Yesus orang asing. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ingat apa yang menjadi perintah Yesus ketika dia melayani dalam kehidupannya, yang kemudian dikenal dengan apa? Ada amanat agung, ini perintah agung itu, ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan seterusnya. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Lalu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah hukum yang kedua, yang sama dengan hukum yang pertama. Ya, ini perintah Yesus. Jadi Allah dikasihi. Ketika mengasihi Allah, Allah ini tidak kelihatan. Mana Allah? Nah, bagaimana mewujudkan kasih kepada Allah? Dijelaskan di hukum yang kedua yang sama dengan yang pertama.
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi Allah menempatkan dirinya seperti manusia, seperti manusia yang kita juga adalah manusia. Karena itu disebutkan, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Allah mempersonifikasikan dirinya sebagai manusia, dan manusia yang sangat hina, sangat rendah. Nah, kita lagi jadi ingat dengan Filipi pasal 2, ya, dia mengambil rupa seorang hamba, seperti manusia dan mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia, mengambil rupa seorang hamba. Jadi Allah mempersonifikasikan dirinya sebagai manusia, bahkan yang paling hina, paling rendah. Apa yang kamu lakukan terhadap orang yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya domba-domba ini adalah orang-orang yang peduli dengan orang lain di dalam kesusahan mereka. Lalu kemudian kepada mereka yang ada di sebelah kiri, orang-orang yang ada di sebelah kiri, apa yang dikatakan? Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, coba lihat kesejajaran di sini. Ada dua tempat yang disediakan, ya, disediakan memang sejak semula. Yang satu tempat yang diberikan kepada orang-orang yang diberkati, kerajaan yang disediakan bagi orang-orang yang diberkati. Tetapi tempat yang lain sebenarnya disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudara, artinya bahwa sebenarnya Allah menghendaki, Tuhan menghendaki supaya orang semua masuk dalam kehidupan kekal. Tempat terkutuk, api kekal adalah untuk iblis dan malaikat-malaikat. Sebenarnya hanya untuk mereka. Tapi itulah iblis dan malaikat-malaikatnya tidak mau sendirian di sana. Maka digodalah manusia itu, ya. Dan manusia tergoda. Manusia tergoda dan melawan kehendak Allah, tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak mewujudkan firman Allah, tidak mewujudkan perintah Allah. Secara khusus dalam perikop ini berita tentang kasih. Nah, yang di sebelah kiri, yang kambing-kambing itu juga bertanya, mengapa kami? Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sorga dan neraka adalah tempat-tempat yang nyata, ada, pasti. Karena inilah akhir dari tujuan kehidupan kita. Gereja terpanggil secara khusus menyangkut bacaan ini untuk bagaimana mengajar jemaat, mengajak jemaat, menyampaikan kepada jemaat
untuk punya rasa kepedulian. Ya, memang bacaan ini sangat memberi penekanan pada apa yang disebut dengan diakonia karitatif, diakonia karitas, diakonia kasih. Karitatif dari kata karitas, artinya kasih. Tindakan-tindakan diakonia karitatif mewujudkan kasih. Gereja terpanggil mengajar jemaat untuk bagaimana tahu memperhatikan orang lain, bukan diperhatikan, bukan menerima, tetapi bagaimana melihat kepada orang lain. Juga bukan di sini disebutkan dengan tegas, aku lapar, aku haus, aku orang asing, aku telanjang. Jadi memang betul-betul orang yang perlu tindakan-tindakan diakonia, diakonia karitatif, diakonia kasih. Nah, sebenarnya pemahaman diakonia dalam kehidupan Kristiani ini bertolak dari apa yang diajarkan oleh Paulus ya kepada jemaat di Korintus dalam kitab 2 Korintus. Ketika ada kesusahan orang-orang percaya di Yerusalem, Paulus kumpul dana ya kepada jemaat-jemaat yang dikunjungi Paulus. Paulus bilang, memang kamu kekurangan, kesulitan, tetapi ada yang lebih sulit dari kamu, mereka yang di Yerusalem ya. Nah, kalau kita ingat ya kepada jemaat di Makedonia, orang-orang yang ada di Makedonia, kita ingat Paulus menyampaikan, kamu penuh kasih walaupun sebenarnya kamu dalam kekurangan, tapi kamu sangat kaya dalam kasih, dalam tindakan kasih. Secara materi mereka kurang, tetapi mereka kaya dalam tindakan kasih. Karena masih ada yang lebih parah, lebih sulit, lebih susah dari mereka. Nah, perlakuan diakonia gereja adalah supaya ada keseimbangan ya. Ini yang berkelebihan. Kelebihan walaupun sebenarnya lebih itu sangat relatif, orang tidak pernah akan merasa lebih, dia sangat sulit orang merasa lebih karena kepuasan tidak ada batasnya. Ketika dikejar dia tidak pernah akan merasa puas. Tapi ada orang yang di bawah daripadanya, bahkan sangat di bawah. Nah, bagaimana tindakan diakonia itu? Paulus katakan supaya ada keseimbangan. Nah, saudara, gereja punya kewajiban untuk mendorong, mengajak jemaat bagaimana berbuat kasih, tindakan-tindakan kasih. Tidak melihat diri sendiri, tapi melihat orang lain. Supaya, bukankah indah ketika Yesus datang dan berkata, ketika aku lapar, kamu memberi aku beras. Ketika aku lapar, kamu memberi aku supermie. Ketika aku lapar, kamu memberi aku telur, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan bukankah menjadi sangat indah ketika torang semua jemaat Saitun Karombasan Rano Tadabir, pada waktu dia datang, torang terpisah baku dapa sebagai orang-orang yang dikelompokkan sebagai domba. Indah bukan? Terpuji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita memberi persembahan syukur. Sampai
Saudara-saudara, mari kita satu dalam doa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terpujilah nama Tuhan. Sebagai persekutuan jemaat di Kolom, kami bersyukur kepadamu malam ini. Kami yakin Engkau melawat kami dalam kasih-Mu yang besar. Karena Engkau Allah yang maha kasih dan sangat tahu siapakah kami dan bagaimana keberadaan kami. Kami bersyukur apa yang kami alami, kami dengarkan adalah wujud dari kasih-Mu kepada kami, untuk supaya kami boleh hidup dan kami boleh beroleh kehidupan kekal. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang sungguh setia dalam kehidupan kami. Bapa, tolonglah kami untuk senantiasa punya hati yang penuh cinta kasih, penuh belas kasihan. Ajarlah kami untuk senantiasa punya rasa kepedulian dengan orang lain. Ajarlah kami untuk secara nyata berbuat sesuatu dalam kehidupan nyata untuk orang lain. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur kepadamu Bapa, bahwa dalam kehidupan kami sampai sekarang ini, kami tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Di tengah kesulitan dalam berbagai hal, sosial, ekonomi, pada kami masih ada makanan, minuman, masih ada kecukupan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada pada kami, supaya kami punya hati yang tahu berterima kasih akan pemeliharaan Tuhan. Ajarlah kami juga untuk senantiasa melihat mereka yang ada jauh lebih sulit, lebih susah dari kami. Anugerahkan kepada kami mata untuk dapat melihat hal-hal ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kami boleh memberi persembahan. Tuhan, apa yang kami beri adalah dari Tuhan juga. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu kami akan selalu dipelihara oleh Tuhan. Hamba berdoa, diberkati jemaat-Mu ini Bapa, dalam segala usaha kerja mereka. Engkau dapat melihat bagaimana mereka punya hati yang senantiasa menyembah Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa. Kami juga teringat akan anggota jemaat di Kolom kami yang sekarang ini ada dalam pergumulan-pergumulan karena sakit dan dalam berbagai-bagai kesulitan kehidupan. Bapa, siapakah yang menjadi tempat kami bermohon selain daripada Engkau ya Tuhan? Karena kami tahu Engkau yang maha kuasa. Hamba berdoa, kasihani mereka yang ada dalam kesulitan, yang sakit, kasihani mereka Tuhan. Yang dalam perawatan, kasihani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi juga kami bersyukur bersama-sama dengan mereka yang boleh dipulihkan oleh Tuhan dari berbagai pergumulan sakit. Mereka yang bersyukur karena beroleh kasih karunia, keajaiban-keajaiban, sembuh dari ancaman-ancaman sakit. Kami bersyukur dengan mereka Bapa. Kami berterima kasih kepadamu untuk kasih karunia-Mu itu. Ya Tuhan, kami juga berdoa bersama-sama kepadamu untuk apa yang sedang kami gumuli sekarang ini bersama-sama dengan seluruh masyarakat di dunia ini.
Bapa, kuatkan kami. Kami tahu ternyata kami memang harus hidup dengan situasi seperti ini. Beri hikmat kepada kami Tuhan, arahkan kepada kami. Tolong kami untuk membiasakan diri dengan kehidupan-kehidupan normal baru. Jadikan kehidupan normal baru sebagai pola hidup kami sekarang ini. Hikmat dari Tuhan selalu kami harapkan, apalagi dalam waktu dekat ini. Kami sudah mulai akan beribadah bersama, baik ibadah jamaat di rumah gereja, juga ibadah-ibadah kolom dan kompel kabipra. Kami mohon Tuhan, tolonglah kami, beri hikmat kepada kami, beri kesadaran kepada kami untuk bagaimana membiasakan diri dengan kehidupan normal baru. Terpuji namamu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami, pemerintah kami, terutama Bapak Presiden dan Wakil Presiden, sampai di daerah kami Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Camat, Lurah, mereka yang berupaya untuk menata kehidupan pemerintahan ini. Tuhan tolong mereka, beri hikmat pada mereka. Terpuji namamu Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur permohonan kami kepadamu. Kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Tuhan Yesus mengajar kami untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, mari kita berdiri menutup ibadah ini dengan nyanyian penutup Kasih. Jemaat, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita, dan selanjutnya kami kembalikan kepada pembawa acara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, terpujilah nama Tuhan, karena atas perkenanannya ibadah evangelisasi kolom 1 sampai dengan kolom 22 boleh berakhir dengan baik. Dan tentu saya atas nama pelayan khusus dan jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22 menyampaikan ucapan terima kasih banyak bagi Kadim kita, Bapak Pendeta Markus Gobin Bondes, Sarjana Teologia, sebagai Ketua Jemaat,
yang sudah boleh memimpin ibadah, sekaligus boleh memberkati kita semua dengan firman. Tentu ada doa dan harapan kami semua, kiranya Bapak Pendeta diberkati oleh Tuhan, diberi kekuatan, kemampuan, kesehatan, agar supaya dalam tugas-tugas pelayanan boleh berjalan dengan baik. Diberkati juga keluarga yang menopang pelayanan, dimanapun Bapak Pendeta pergi dan berada. Kasih Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati.